Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada semangat belajarnya? Masih. Ya, harus tetap semangat. Karena tadi niat kalian datang ke sekolah itu untuk apa? Belajar. Mungkin kan untuk main? Ya, walaupun adalah beberapa orang yang melenceng dari tujuan utamanya ya, pasti ada beberapa orang. Cuman yang pasti sedikit adalah niatan untuk belajar ya. Jadi nanti saat berangkat tadi dari sekolah, dari rumah ke sekolah nggak bisa, ya minimal ada yang kalian bisa setelah belajar dari sekolah, saat membawa pulang ke rumah itu ada ilmu yang bisa didapat. Oke, untuk hari ini kita akan belajar bagaimana nanti melakukan prosedur dalam menentukan determinan dan impuls, serta nanti dapat menyimpulkan sifat-sifat determinan dan impuls matrik khusus yang 2x2. Tapi nanti ada materi di pertemuan sebelumnya yang kita gunakan dalam menyelesaikan lembar kerja kelompok. Nanti metode belajarnya untuk hari ini kita akan berdiskusi kelompok. Nanti ada lembar diskusi kelompok yang harus kalian selesaikan dengan kelompoknya masing-masing. Ya, nah nanti sebelum kita mulai diskusi kelompoknya, Bapak belum mengecek ada yang tidak hadir atau ada yang merasa kehilangan temannya hari ini? Siapa? Kamu kehilangan siapa? Siapa? Ada lagi yang kehilangan? Yoga. Oke, jadi 2 orang ya yang tidak hadir, sisanya posisinya magang kan ya, lagi proses PKL. Oke, ini ada lembar kerja diskusi kelompok yang nanti harus kalian diskusikan bersama teman-temannya. Tapi nanti sebelumnya ada beberapa tayangan video berkaitan dengan materi yang diperlukan untuk hari ini. Bapak bagikan dulu. Kalian nih tugasnya. Oke, sebelum kalian melakukan diskusi kelompok, tadi kan ada beberapa materi di pertemuan sebelumnya ya, yang diperlukan ya, dalam membantu kalian menyelesaikan soal-soal di lembar kerja kelompok atau lembar diskusi kelompok. Oke, Bapak akan coba tampilkan dulu videonya berkaitan dengan operasi matrik. Sebentar, karena di sini videonya menyeluruh tentang operasi matrik, sedangkan yang kita perlukan hanya di bagian operasi perkalian matrik. Bapak sekolah aja, cepat waktunya. Jadi ditulis A kodok yang kali N dikali D kodok yang kali D sama dengan matris A D kodok yang N ya. Nah kodok itu kan baris kali kolom ya. Ini baris ini kolom. Nah syarat dua matris itu bisa dikalikan kalau jumlah ya, dapat kan? Terus ini memusatkan satu dikali diisi dulu. Karena memang menyimpulkan sesuatu itu sulit, tapi tadi coba dulu diisi. Diisi dulu otomatis. Jadi Ini sama mintas. kiri apa aja? Dikerjain. Iya. Disebutkan aja kan kesimpulannya pada tulis soalnya kerjanya. Bila memungkinkan coba aja dicari dulu. Iya. Oke, kelompok yang lainnya tolong diperhatikan hasil dari kelompoknya Melvi berkaitan dengan sifat-sifat determinan. Yang pertama,
sambil nanti menyamakan ya dengan jawaban kelompok masing-masing. Kalau ada perbedaan sampaikan Pak, yang saya dapat seperti ini. Nanti kita analisis kesalahannya gimana. Kenapa? Oke, yang lainnya mohon perhatikan dulu penjelasan dari Nabi. Di sini disebutin jika A sama dengan 2, 0, 5, dan 1, maka berapa determinan A-nya? Di sini saya hitung jumlahnya 2 dan nomor 1 A transpose. Berarti kan ini dibalik. Jadi 2, 5, 0, 1. Ditanya juga determinan A transpose itu berapa? Dan di sini saya hitung juga hasilnya 2. Jadi kesimpulannya nilai A transpose, nilai determinan A dengan determinan A transpose itu sama hasilnya 2. Jadi hasilnya berdasarkan ini hasilnya bahwa determinan suatu matrik itu bisa dipastikan sama dengan determinan transposnya. Oke ya, berikan tepuk tangan. Yang lainnya gimana? Untuk yang poin pertama sama? Ya, jadi bisa ditarik kesimpulan. Yang pertama ada suatu matrik, kemudian ada juga transposnya. Nah, jika dihitung, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa determinan matrik tersebut itu pasti sama dengan determinan transposnya. Oke, yang kedua, silakan kelompok mana yang mau mencoba? Jadi di sini nomor 2 menanyakan A inverse. Rumus A inverse adalah 1 per determinan A sama determinan A. Ya. Jadi ini 1 per 2 dikali yang join ini. Jadi ini dibalik dari determinan A ini dibalik dan ini ganti pakai tandanya. Sehingga hasilnya 1 per 2 dikali 1 sama dengan 1 per 2. 1 per 2 dikali 0 sama dengan 0. 1 per 2 dikali min 5 sama dengan min 5 per 2. 1 per 2 dikali 2 sama dengan 1. Nah, sekarang ditanyakan A inverse A determinan A inverse. Sebenarnya ini kan udah ketemu determinan A-nya, inverse A-nya 1 per 2 dikali 1 per 2 0 min 5 per 2 dan 1 dengan 1 per 2 dikali 1 diambil 0 dikali min 5 per 2 sama dengan 1 per 2 diambil 0 sama dengan 1. Dan jadi kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa nilai determinan A berbeda dengan nilai determinan A inverse. Oke, jadi determinan matrik A itu sama dengan 2. Ternyata berbeda ya dengan determinan A inverse atau determinan inverse-nya. Determinan A itu 2, determinan inverse-nya itu sama dengan 1 per 2. Sebetulnya bisa ditarik kesimpulan ini. Ya, memang kesimpulannya itu benar berbeda. Kalau diperhatikan ini A-nya tadi determinannya 2, maka saat menentukan determinan A inverse itu adalah 1 per 2. Lihat sini. Nanti ada kemungkinan jika misalkan ada matrik B determinannya itu 3, maka bisa dipastikan inverse dari determinan dari inverse itu pasti 1 per 3. Ini sebetulnya kesimpulannya. Ya, jadi antara matrik A determinannya dengan inverse-nya. Jadi kebalikannya. Oke, untuk pembelajaran hari ini Bapak rasa cukup. Ya, jadi kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini tadi kalian sudah
berhasil menyimpulkan sifat-sifat, determinan, dan inverse dari suatu materi. Ya, terima kasih buat kelompok yang sudah ikut berpartisipasi atau aktif dalam menyampaikan hasil diskusinya. Nah, untuk sifat-sifat determinan dan inverse yang hari ini kita dapatkan, nanti bisa kita gunakan di pertemuan sebelumnya, pertemuan berikutnya ya. Pada masa selanjutnya nanti kita akan menggunakan konsep dari sifat-sifat inverse untuk menentukan atau menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan materi. Oke, untuk hari ini sepertinya pembelajaran yang Bapak rasa cukup. Ya, sebelum Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.